Hello guys, welcome. This is my first vlog. Sebelum masuk ke materi, gue mau kenalan dulu. Nama gue Roh Budianto. Sekarang gue masih kerja sebagai Corporate HR Manager di Prima Hotel Indonesia. Di materi gue yang pertama ini, gue mau bahas soal fenomena yang saat ini sedang terjadi dan tetap akan terjadi sebetulnya. Adalah kenapa orang susah cari kerja dan kerjaan susah cari orang. Kesalahan dari rekruter, kenapa dia susah untuk mendapatkan orang. Satu, karena rekruter menginginkan kandidat yang sempurna, akhirnya dia memposting jabatan dengan begitu detail, dengan kualifikasi yang bisa jadi tidak ada di pasar. Kualifikasi tersebut juga tidak tersedia di pasar. Dan seandainya ada pun, apakah mau melamar di posisi tersebut? Rekruter mencari kandidat dengan kualifikasi yang sempurna. Akhirnya apa? Job vacancy yang dipasang itu menggambarkan kandidat yang akan dicari. Faktor pertama yang sering kali gagal adalah dikarenakan pendidikan. Rekruter pendidikan yang diminta adalah misal gini, kita S1 dari kampus ternama, lalu dengan minimal IPK adalah 3,3. Bisa dibayangin nggak? Kampus ternama itu ada berapa kampus? Lulusannya itu dari kampus tersebut ada berapa orang yang punya IPK sekian. Jadinya apa? Akhirnya nggak dapat. Kenapa? Karena orang-orang dengan kualifikasi tersebut juga punya banyak pilihan, mungkin dia harganya lebih tinggi lagi. Sedangkan yang tidak punya kualifikasi itu, dia akan enggan untuk melamar, rasa minder, akhirnya dulunya loss. Itu dari satu. Kedua adalah kualifikasi skill yang dibutuhkan yang nggak masuk akal. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Paling sering misalnya gini, dia cari graphic designer, padahal sebetulnya hanya butuh Photoshop aja jagonya, nggak butuh yang lain-lain. Tapi tuliskan juga Photoshop, lalu bisa dia videographer, lalu dia bisa juga motion graphics, dia bisa juga untuk web designer, web developer. Banyak hal yang sebetulnya tidak diperlukan tapi dimasukkan ke situ, yang akhirnya lagi apa? Itu pekerjaan mungkin lebih dari satu orang. Memang betul saat ini kita makin generalis. Beberapa orang, beberapa posisi dibutuhkan orang-orang yang bisa multitasking, bisa ini, bisa ini. Cuman nggak segitunya juga kali. Nggak semua skill harus dimasukkan dan dapatkan satu orang yang bisa mengerjakan itu semua. Lalu hal lain adalah seringkali ada diskriminatif di awal. Nah, diskriminatif yang paling besar adalah mencantumkan soal gender. Why saya bilang itu diskriminatif? Karena kita lihat lagi jabatannya itu sendiri, apakah bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, atau hanya laki-laki saja, atau hanya perempuan saja. I think hampir sebagian besar jabatan bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu juga mencantumkan male atau female. Itu sudah menjadi batasan aja, setengahnya udah pasti nggak akan lama. Jadi pilihan menjadi akan semakin lebih sedikit. Lalu berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana delivernya. Banyak sekali rekruter yang membuat job vacancy itu dalam bahasa Inggris. Padahal mungkin perusahaannya bukan perusahaan multinasional. Perusahaannya juga tidak membutuhkan kualifikasi dengan karyawan-karyawan yang bisa berbahasa Inggris. Sebetulnya, kalau memang itu tidak diperlukan, ya gunakan saja bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia, viewernya akan lebih banyak lagi, orang akan lebih tertarik lagi, orang lebih paham. Akhirnya jumlah pelamarnya akan lebih banyak, pilihan-pilihan akan kandidatnya pun juga bisa lebih baik lagi karena dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, faktor terakhir kenapa pekerjaan susah cari orang adalah karena rekruternya yang payah. Kenapa saya bilang rekruter yang payah? So far gini loh, kalau zaman dulu orang buka vacancy itu ada via media seperti koran dan lain-lain, tapi saat ini sudah berubah ke online channel seperti sosial media. Dan yang paling banyak saat ini sudah ada di LinkedIn. Kalau teman-teman mungkin main LinkedIn, di situ bisa lihat rekruter memposting jabatan-jabatan pekerjaan yang saat ini dia sedang open. Nah, rekruter yang payah adalah bisa dilihat dari gini. Dia mau di follow, tapi dia tidak mau di add connection. Kenapa? Karena banyak rekruter yang tidak mau berinteraksi dengan para kandidat. Contohnya, bisa dia post suatu pekerjaan, di saat tadi bertanya, itu nggak dijawab. Atau mungkin dia ada yang connect,
dengan dia secara connection, lalu mengirimkan inbox, bertanya tapi tidak dijawab. Dan lebih parah lagi adalah, coba deh iseng-iseng, kalau yang main LinkedIn nih, add 10 aja recruiter, ya coba lihat, dapat 5 aja yang accept pertemanan. Wow, itu luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebagian besar tidak mau dia. Mereka hanya mau di follow. Padahal dalam proses rekrutmen itu sendiri, ini adalah bertemunya dua belah pihak, dua sisi antara pencari dan pemberi, antara yang menarik dan yang ditarik. Ada komunikasi dua arah di mana dua sisi ini akan bertemu dan semuanya saling memerlukan. Tidak ada pihak yang saya butuh, situ nggak butuh, atau sini nggak butuh, situ yang butuh. Dua belah pihak ini harus saling menghargai. Rekruter yang payah juga tidak hanya dalam saat memposting pekerjaan, tapi juga yang lebih penting adalah di saat dia memproses, menseleksi, men-screening, memilih, dan mengundang kandidat itu untuk interview. Seringkali terjadi begini, rekruter tidak bisa mempertemukan antara tiga kepentingan. Artinya kepentingan dari rekruter itu sendiri, kepentingan dari kandidat, dan kepentingan dari user. Seringkali jadwalnya tidak sesuai, kandidat harus diundang berkali-kali untuk sesuatu yang harusnya diselesaikan dalam satu waktu, tidak perlu berkali-kali. Lalu arrangement yang buruk membuat kandidat menunggu terlalu lama. Setelah menunggu terlalu lama, dan yang paling tidak bisa diterima oleh banyak kandidat adalah kalau setelah proses yang begitu lama, proses yang memakan waktu, emosi dan perasaan, dan bikin makan biaya juga sebetulnya, adalah kandidat tersebut tidak mendapatkan kabar apakah dia diterima atau dia tidak diterima. Padahal gampang sekali, tinggal buat template, tinggal buat email, satu kali dibuat itu bisa digunakan berkali-kali ke semua orang, ke semua kandidat yang sudah dipanggil. Artinya Pak, ini akan menjaga nama baik dari perusahaan tersebut, dan kedepannya brandnya juga nggak jatuh di mata kandidat. Jadi solusinya adalah bagaimana supaya pekerjaan mudah mencari orang adalah, satu, harus membuat iklan vacancy yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu membuat itu menjadi terlalu panjang, terlalu berlebihan, orang menjadi terlalu pre-screeningnya itu terlalu kencang. Jadi Anda tidak dapat jumlah kandidat yang sesuai. Akhirnya sedikit sekali yang melamar, dan kadang kualifikasi terlalu tinggi membuat banyak kandidatnya itu malah demand-nya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Sama, dapatnya dikit, diproses, makan waktu, toh kandidat juga nggak mau. Kalau seringkali nggak mau, karena seringkali perusahaan hanya pandai membuat iklan lowongan dengan kualifikasi yang tinggi, tapi tidak mampu memberikan package yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah recruiter sebagai bagian dari human resources. Tentu saja gimana caranya itu mengembalikan kata human di dalam human resources. Gimana menjadi manusia. Lakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Menjadi empati aja. Bahwasanya ini adalah kebutuhan dari kedua sisi, di mana recruiter juga butuh kandidat juga butuh recruiter. Dengan menjadi manusia, harapannya adalah saling menghargai, bisa saling rasain aja gimana kalau kita jadi kandidat, gimana kalau kita disuruh tunggu terlalu lama, gimana kita diproses yang berkali-kali, gimana waktu yang terbuang itu juga banyak dari kandidat. Juga hasilnya adalah jangan lupa soal brand dari perusahaan itu. Karena apa? Karena jikalau brand kita sudah tidak bagus, perusahaan itu tentunya di masa yang akan datang kita akan lebih sedikit juga mendapatkan kandidat yang melamar. Oke, tadi kita sudah bicara dari sisi rekruter yang susah mencari orang. Sekarang saya mau bicara soal kenapa orang susah cari kerjaan. Faktor pertama, kenapa orang susah cari kerjaan adalah karena orang tersebut tidak bisa memahaminya dirinya sendiri. Orang tersebut gagal untuk paham passionnya di mana, skillnya di mana, kesempatannya ada di mana. Nah, banyak orang juga tidak tahu sebetulnya bakatnya dia apa ya, maunya itu kemana ya, karirnya itu apa ya. Itu orang tuh banyak orang yang nggak paham. Artinya pengen hanya coba melamar sana sini. Atau lebih buruk lagi adalah karena dia hanya menunggu
Atau juga bisa juga seringkali gini, udah capek yang lama sana sini nggak terima, akhirnya desperate, dia sudah nggak ngamar lagi, nunggu ada yang nawarin, ntar dia nunggu ada yang bawa, ntar aja deh, nunggu ada yang nawarin, ntar aja deh, nunggu ada dikasih kesempatan untuk apa. Seharusnya orang itu tahu dulu dia itu maunya jadi apa, dia itu skillnya itu apa. Di saat dia tidak bisa atau belum mendapatkan pekerjaan, ini bukan berapa lama dia nunggunya, tapi ngisi waktu selama menunggu itu apa. Contoh misalnya saya mau jadi HR, lalu bisa tahu dong artinya nanti kerjaannya tuh seperti apa ya, googling, cari tahu pekerjaannya itu seperti apa, job desk-nya akan seperti apa, skill yang dibutuhkan itu seperti apa. Sudah sesuai belum? Diukur aja. Kalau memang ada yang belum pas, ya belajar lagi, cari tahu lagi. Zaman sekarang kan udah gak susah. Ada YouTube, ada Google, ada banyak media yang bisa dicari informasi untuk sekedar pengetahuan. Atau yang paling mudah adalah cari mentor, cari orang yang sudah bekerja di situ, tanya-tanya bagaimana, sharing-sharing, itu juga akan lebih banyak, lebih berefek terhadap pengembangan dari skill kita sendiri. Faktor yang kedua adalah kenapa orang itu susah cari kerjaan, ini lebih kepada ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, beberapa hal yang seringkali menjadi ekspektasi yang nggak ketemu adalah satu, lokasi, pengen yang dekat dengan rumah. Kedua adalah gaji, pengen gaji yang di atas UMR, pengen gaji sekian, karena dia mengukur besaran gaji yang dia harapkan adalah daripada besarnya kebutuhan dia. Padahal besaran gaji itu bukan diukur dari besaran kebutuhan dari kandidat, tapi diukur dari kemampuan perusahaan itu terhadap suatu pekerjaan yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah lingkungan kerja, culture, budaya, jenis pekerjaan yang dia harapkan yang sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan passionnya dia sendiri. Kerja itu nggak cuma soal passion, tapi jangan lupa yang paling penting dari passion adalah pekerjaan itu bicara soal opportunity, bicara soal kesempatan dia dapat pekerjaan itu dulu. Karena kita tidak ada pekerjaan yang sempurna di dunia ini yang dimana setiap orang dapat pekerjaan impiannya. Karena jika kita sudah terlalu ekspektasi, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak dapat pekerjaan. Setelah kita nggak dapat pekerjaan, kita akan jadi lebih lama lagi dapat, dan kalau lu udah ada gap akan lebih susah lagi dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Ya akhirnya nggak kerja. Padahal satu pekerjaan itu bisa kita bekerja, ini akan membuka akan membuka peluang lain, kesempatan lain. Yang penting apa? Kerja aja dulu. Soal passion nanti kita akan belakangan ketemunya. Soal seneng nggak seneng, dijalanin aja dulu. Nanti sudah tahu dari situ, ya akan terbuka kesempatan lebih luas lagi, akan terbuka kesempatan lebih besar lagi untuk berkarir tentunya. Nah, sebetulnya para pencari kerja itu bisa mengukur, bisa mempertimbangkan beberapa hal untuk sebelum mengambil keputusan. Misalnya kalau bicara lokasi, bicara gaji, bicara kesempatan berkembang, bicara soal lingkungan pekerjaan, bicara soal jangka panjang itu seperti apa. Nah, dari sini kan bisa dilihat, dapat dua aja dari faktor-faktor tersebut. Dari beberapa faktor tersebut sebetulnya bisa dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya job seeker ini punya 5 kategori dalam hidupnya dia, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 3 aja, kalah 2, take it. Tapi kalau dapat 1 kalah 4, ya nggak perlu juga sih. Nah, kembali lagi, ini adalah dimana kita memaintain ekspektasi kita terhadap kesempatan yang ada. Nah, berikutnya adalah kenapa orang itu susah mencari pekerjaan adalah karena dia usahanya kurang, atau usaha sekali nyerahnya 2 kali. Oh enggak ya. Kalau dia gagal harus coba lagi dan lagi. Dulu zaman saya masih awal-awal karir, naikin karir, sama. Saya akan apply di mana-mana, oh salah. Oh ternyata nggak dapat. Apply lagi sini, oh ternyata dipanggil. Setiap kali ada panggilan, sebisa mungkin saya akan datang. Jadi ibu saya sampai bosan nasihatin saya, kamu tuh interview mulu ya. Karena setiap kali dapat kesempatan referensi untuk suatu pekerjaan, saya lamar, ambil.
jalan. Lalu ngelamar, dipanggil juga datangin. Kenapa? Ini tidak mendatangi rekruter yang memanggil kita. Sebetulnya ini sebagai ajang latihan bagi kita ini untuk bisa lebih baik lagi untuk interview berikutnya. Kalau ada teman yang nawarin pekerjaan juga, iyain aja, kirim CV aja, dipanggil ya datangi saja. Jadi tidak selamanya melamar pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga sebagai the water test aja. Sudah sejauh mana skill kita, kapasitas kita, sudah seberapa besar sih harga kita saat ini, tawaran berapa tinggi, ya seperti itu. Dengan seringnya berlaku seperti itu, otomatis kita menjadi terbiasa untuk interview. Ini menjadi bagian paling penting adalah ini akan membuat segala sesuatunya, proses berikutnya ini akan menjadi lebih smooth, lebih natural, lebih biasa aja. Karena orang bisa karena terbiasa. Dengan seringnya mendatangi proses interview, mengikuti proses interview, seorang nanti akan menjadi lebih hafal, lebih terbiasa, lebih punya skill dalam menjual dirinya, menjual skill dalam seperti tawar-menawar, mempunyai skill juga dalam menilai perusahaan itu apakah baik buat dia atau tidak. Nah, tapi banyak juga orang yang punya skillnya bagus, di interviewnya bagus, nah banyak juga kandidat yang di saat di screeningnya itu bagus, lalu di proses interviewnya bagus, hasilnya bagus, tapi nggak dapat pekerjaan. Kenapa? Nah, ini yang menjadi penting adalah ternyata zaman now ini rekruternya juga milenial, kandidatnya juga milenial. Nah, setelah semuanya oke, ternyata orang bisa juga nggak dapat pekerjaan. Kenapa? Jadi sandung hal kecil yang sering kali kita lupakan. Apakah itu adalah sosial media? Nah, banyak kandidat yang tidak bisa maintain sosial medianya dengan baik. Dia seringkali mengucapkan ujaran kebencian atau mungkin hal-hal yang negatif terhadap atasannya dia, terhadap perusahaannya dia, atau terhadap hidupnya dia, banyak hal. Nah, jangan lupa ya, bukan cuma kandidat yang milenial. Banyak sekali rekruter saat ini yang juga sudah dari kalangan milenial yang juga main sosmed, ya kan bisa jago kepoin lo sampai ke dalam-dalamannya, sampai semua apa yang diposting, jejak itu pasti masih ada dan bisa dilihat. Nah, berikutnya adalah batu sandungan yang lebih besar daripada sosial media check adalah cross reference check dari tempat kerja yang sebelumnya. Ini yang menjadi kalau ini sudah gagal di sini, ini pasti susah dapat pekerjaan. Nah, kenapa? Kan seringkali orang bekerja itu dia dapat pekerjaan baru, dia lupa how to meninggalkan rekam jejak yang baik. Di akhir-akhirnya dia kerja nggak bagus dengan atasannya, mungkin dengan HR-nya, akhirnya kesan yang ditinggalkan itu menjadi tidak bagus. Padahal nama baik itu penting untuk dijaga. Apalagi kalau selama dari awal sampai akhir dia memang kerjanya nggak bagus atau biasa-biasa aja. Jadi penting buat kita untuk mempunyai referensi yang bagus di saat dilakukan cross reference check ke perusahaan-perusahaan yang lama atau kenalan-kenalan yang lama, itu menghasilkan referensi yang baik dan kita dapat pekerjaan baru. So, mari kita menjadi job seeker yang cerdas, job seeker yang bisa tahu mengenali dirinya sendiri, paham keinginannya, tahu kelebihannya dan tahu kelemahannya, dan gimana memperbaikinya. Dan jangan lupa juga untuk maintain ekspektasi supaya sesuai dengan peluang yang ada, dan jangan lupa untuk tetap menjaga sosial medianya itu menjadikan dia brand yang baik, dan yang terpenting adalah menjaga reputasi kita di perusahaan-perusahaan yang saat ini kita bekerja atau kedepannya kita bekerja. Kenapa? Karena nama baik itu akan menjadi poin utama terhadap seorang itu diterima. Karena kita dinilai dari apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang janji-janji kita akan lakukan ke depannya. Kita dinilai terhadap pencapaian-pencapaian yang lalu dan saat ini kita kerjakan, bukan pencapaian-pencapaian yang akan kita impikan. Nah, yang impikan itu belum terjadi kenyataan. Pentingnya untuk menjaga reputasi adalah
karena ini menjadi batu sandungan utama seseorang, terutama yang sudah bekerja ya, untuk mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang. So, that's all dari gue hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau suka dengan video ini silahkan like. Jangan lupa untuk subscribe untuk video-video berikutnya. Jika lo punya pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar, atau mungkin mau connect dengan saya bisa follow linkin saya. So guys, thank you.